Taunya, aku tahu siapa yang sedang galau. Oke, mari kita lebih serius sedikit ya. Aku ingin kita menyanyikan satu lagu untuk menunjukkan kepada siapa kita berbuat. Lagunya Padamu Negeri. Saya minta dinyanyikan yang kencang ya. Pada 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji, bagimu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami kurang. Sekali lagi ya. Sekali lagi semangat. Yang belakang nggak nyanyi, itu cuma nonton doang. Gimana mau nurunin SBY? Nyanyi aja udah males. Ayo selamat. Yang belakang tangannya di kepala ya, kita bernyanyi. Aku naikin dikit ya. Padamu negeri 1. Udah, kamu jangan ikut-ikutan dong. Akan aku yang ini suka ikut-ikutan ya. Udah, tenang. Ini lagi pimpin lagu doang, diatur-atur nih kayak SB juga lama-lama. Oke, 1, 2, 3. Padamu negeri. Semangat. Padamu negeri kami mengabdi. Padamu negeri Oke, hebat. Jadi itu tekad ya. Mulai hari ini jiwa dan raga kita akan kita berikan untuk perubahan Indonesia. Kita akan melakukan apa saja dengan cara yang baik tentunya. Dengan cara-cara yang baik dan sopan. Dengan cara-cara yang baik dan beretika. Dengan cara-cara yang baik tapi punya kekuatan. Kita akan mendesak SBY turun. Kalau boleh nggak kita janji, kalau Karatna bilang turun, semua teriak turun. Kita akan melakukan dengan seluruh kekuatan kita, dengan doa yang kita punya, meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Republik Indonesia diselamatkan dari penguasa yang zalim dan korup. Turunkan SBY. Oke, bagus. Nah, kenapa SBY harus turun? Kenapa SBY harus turun? Ada yang tahu nggak? Oke, nggak bisa mimpin rakyat, itu salah satu hal. Tetapi yang paling kejahatan SBY yang paling buruk satu, dia menggadaikan kekayaan Indonesia ke asing. Diapain? Digadaikan dengan mengubah 76 undang-undang yang dirancang oleh Bank Dunia. Dan itulah yang membuat Indonesia sekarang sebenarnya nyaris tidak punya apa-apa kecuali punya bendera dan rakyat yang susah. Padahal amanat dari konstitusi seorang presiden tugasnya adalah mengelola kekayaan dan sumber daya alam Republik ini untuk bisa mensejahterakan rakyat. Yang ada rakyat Indonesia 80% miskin dan sebagian saudara-saudara kita, saudara-saudara kamu juga menjadi budak di negeri orang, terancam dan tidak terlindungi. Oke. Hal kedua, di Republik ini ada selalu teror. Itu selalu tuh punya siapa? Kenal nggak Densus 88? Oke. Densus 88 itu adalah alit sandiwara dari negara untuk
untuk merekayasa terorisme. Menurut saya ini kejahatan moral terburuk yang dibiarkan oleh SBY. Terorisme dan perpecahan agama di Indonesia 80% direkayasa untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Artinya, sebenarnya, dan ini juga harus disadari umat Islam, jangan mau jadi penjilatnya SBY. Kita ini dihina, kita difitnah. Republik Indonesia dipojokkan menjadi negara teroris. Satu saat nanti orang nggak akan datang ke Indonesia karena terlalu banyak teror. Padahal terornya sandiwara. Oke? Mau presiden yang kayak gitu nggak? Oke. Hal lain, ada FPI. FPI ini saudara-saudara kita juga. FPI ini adalah anak-anak muda yang kayak kita, tidak punya kemampuan ekonomi. Ada kemiskinan di sekeliling mereka. Lalu mereka ini dipelihara untuk terus-terusan meneriakkan nama Allah dan menyakiti orang. Apakah dalam Islam ada boleh menyakiti orang? Oke. Dan apa hubungannya dengan SBY? Apa? Hubungannya adalah minoritas itu harus dilindungi. Apapun alasannya harus dilindungi. Tugas presiden melindungi minoritas. Ya? Oke, cerita lain lagi. Oke, ini yang paling penting adalah pemilu. Ya. Dalam waktu setahun kita akan pemilu. Pemilu kita 2009 menghasilkan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono. Kemudian terungkaplah cerita bahwa peralatan yang di KPU itu loh, yang ngitung-ngitung itu, apa tuh teknologi itu, pokoknya istilahnya IT. Nah, si IT ini dikorupsi. Dan korupsi inilah yang entah kenapa mendongkrak suara Demokrat dari 7% menjadi 20%. Nah, pertanyaannya, apakah pemilu ke depan masih akan kita percayakan pada pemerintah yang jelas-jelas bisa merekayasa KPU? Jawab yang kencang, tidak. Apakah kita akan mempercayakan pemilu ke depan pada pemerintahan SBY? Jawab tidak. Yang kencang. Tidak. Kurang kencang. Tidak. Oke. Tenang. Ini ya. Aku tuh selalu bilang, orang kan bilang aku aktivis perempuan. Kalau aku ditanya apa kekerasan ini bicara soal kekerasan terhadap perempuan, ya ada kejahilian laki-laki yang suka cubit istrinya kalau ini. Tetapi kekerasan terburuk yang dilakukan negara pada kaum perempuan Indonesia adalah kemiskinan. Siapa yang nangis di dapur kalau tidak bisa masak nasi? Perempuan. Siapa yang nangis di kamar ketika dia tidak bisa menyekolahkan anaknya? Siapa? Jadi berarti perempuan punya kepentingan besar untuk menurunkan SBY supaya kita punya pemerintahan yang lebih baik. Jangan perempuan selalu merasa, kami ini kan kerjanya di dapur aja. Enggak. Sekarang perempuan berkewajiban menuntut SBY turun karena kemiskinan ini adalah kekerasan buat kaum perempuan. Oke, jadi udah paham ya itu apa tadi itu? Turunkan SBY Budiono, pemerintahan transisi. Maksudnya ini supaya dipahami, nanti kalau pulang ke rumah ceritakan pada tetanggamu, oke? Ceritakan pada RT-nya, pada lurahnya, ajak mereka ngomong. Karena kita harus sama-sama. Ini yang disebut dengan people movement, rakyat bergerak. Nanti dari rakyat bergerak, maka rakyat akan melawan dengan kekuatan. Itulah yang disebut oleh people power. Apa namanya? Kok pada jago bahasa Inggris? Oke, people power. People power.
kursus Inggris di mana?